spesifiknya? Ya paling tidak hukumannya dikurangi lah. Tante, tapi Atau menurut kondisi- bapaknya Laura, dia nggak setuju dengan banding ini karena menurutnya Gaga harus dihukum seberat-beratnya, Tante. Nggak punya hak melarang seseorang Ya. untuk banding, titik. Karena Tante kan kapan terakhir ketemu kakak tante? terakhir 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Kondisinya seperti apa? Alhamdulillah baik, Sehat. sehat. Tante, pembenaran aja, apakah pernah Gaga sendiri memberikan bantuan ketika Laura masih dalam proses Nah ini ibunya yang tahu. Iya, Silakan. penyembuhan itu. Kalau persoalan dibilang dari segi bantuan ya, pada saat di rumah sakit Mayapada, orang tua ibunya Laura menyampaikan ke Gaga, "Gak, gimana ini kita harus bayar rumah sakit." Lalu Gaga bilang, kalau saya sendiri, keluarga saya sendiri belum bisa membantu tante, tapi saya akan bantu mencarikan jalan, ya kan? Saya akan bantu mencarikan jalan untuk bagaimana caranya. Akhirnya dia coba komunikasikan dengan teman-temannya. Dia dapat bantuan kalau nggak salah hari itu tuh kurang lebih 180 dan 40 juta lebih itu langsung ke Mayapada. 140 sekian, saya kurang nominalnya, saya nggak tahu pasti, itu langsung ke orang tuanya, rekening ibunya Laura almarhum. Tapi dari pihak Laura mengatakan papahnya belum ada sepeser pun nih, Tante. Dari masalah-masalah dokter, dari biaya. Kalau ayahnya mungkin iya. Coba tanya kepada ibunya. Nah itu kan beda tuh ya. Nah, kecuali dua-duanya ngomong. Tapi kalau coba satu, ayahnya coba tanya sama ibunya. Ya. Biar clear lah. Jadi kalau dua orang dua-duanya bertanya tidak terima, nah itu baru cross check ke dia. Tapi kalau satu orang yang bilang saya tidak terima, ya silakan tanya sama ibunya. Karena sebetulnya transfer kemana? Di transfer ke ibunya, ini ada buktinya, mungkin saya buka aja. Buka Iya, aja, Tante, buka. nggak apa-apa, Tante. Biar nggak ada Iya. biar mereka akor lagi lah, nggak saling satu nyalakan kemana Saya larinya uang. harus buka ya. Gaga sendiri sudah memberikan buktinya ke saya bahwa itu 40 sekian itu masuk langsung ke rumah sakit Mayapada, dan sisanya itu langsung ke rekening ibunya. 140 juta ya Tante ya? Ya, harus dipahami pada saat itu bukan masuk di rekening Gaga ya. Bukan masuk di rekening Gaga untuk dikumpulin, tapi yang ngumpul namanya Aan Story. Itu disimpan di ininya, di rekeningnya Aan Story, dan beliau yang mengirim ke Mayapada sama langsung ke orang tuanya Laura. Astor itu kerabatnya Laura atau kerabat Gaga, Tante? Kalau itu saya tidak terlalu paham ya siapa itu. Boleh cek media aja Tante. Ini ya. Ke kamera, Tante, mungkin. Maaf, Tante ya. Isinya apa itu? Boleh diterangin nggak Tante? Coba di Ini halo, ini yang ngirim ini dari Kita Bisa ya. Kalau Gaung, pencairan dana Anda berhasil dicarikan ke rekening dengan detail berikut: rekening 45 juta itu langsung ke Nirmala Kencana Mayapada. Ini langsung ke Mayapada ya, 40 Tante. 45 juta, Tante. ya, ya. Itu yang dari kita bisa dong. Tahan dulu tante. Tahan, Tante, sebentar, Nggak Tante apa-apa, ya. di foto aja. Biar meluruskan, Jangan Tante. gerak-gerak tante. Ya. Terus yang 100 kemana lagi? Lalu yang Belum, Tante. berikutnya, ini mungkin bisa langsung aja itu langsung ke rekening ke ininya ibunya. Ini langsung ke rekening ibunya. Nomornya ada. Itu nomor Mayapada. Ini nomor Mayapada. Ini karena masalahnya Kita Bisa ya. banyak masalahnya. Ini Sebutin tanggalnya dulu Tante. kan Tanggal berapa? nomor berapa ya? Jam 17 sudah ya. Iya.
31 itu masuk ke rekening ibunya Laura. 151 juta. Ya, kasih aja wartawan. Tengah-tengah Tan. Sini Tan. Kanan, Udah. Jadi jelas tante membantah hal Sini Tan. itu ya. Tan. Udah. Oke. Berarti bantuan itu tetap dikeluarkan dari pihak Gaga Muhammad ya Tante ya? Itu bukan dari pihak Gaga Muhammad ya, tapi bantuan dari teman-temannya. Bantuan dari teman-temannya. Ada lagi? Abang, dari kacamata hukum sebenarnya tanggung jawab Gaga sebagai seorang yang lalai. Sebenarnya kapasitas tanggung jawabnya sampai mana sih Bang kalau boleh tahu? Itu tanggung jawab itu tidak ada pasal yang mengatur tanggung jawabnya seperti apa. Yang jelas yang diatur itu adalah seseorang yang lalai dihukum maksimal 5 tahun. Itu saja. Jadi tidak ada terus harus tanggung jawab seperti apa, harus itu nggak diatur. Yang diatur kalau orang lalai karena kecelakaan dihukum maksimal 5 tahun. Yang lain-lain tidak diatur. Nah, persoalan tanggung jawab itu jatuhnya etiket baik di dalam alasan yang meringankan. Biasanya itu menjadi alasan yang meringankan. Nah, ini menjadi persoalan di pengadilan ini pada saat seseorang umur 19 tahun, hampir 20 tahun, dihabiskan waktunya 1 tahun untuk merawat seseorang, tapi dinafikan begitu saja oleh pengadilan. Itulah yang menjadi alasan kami mengajukan banding di dalam perkara ini. Jadi, Anda bertanya tentang pertanggungjawaban perdata, tidak ada diatur di dalam pasal ini, di dalam perkara ini. Kalau mereka masih keberatan masalah tanggung jawab keperdataan, silakan menggugat ke pengadilan, kita hadapi. Bang, yang menarik ada gugatan perdatanya berapa? Tuntutan 12,6 miliar. Saya nggak tahu bagaimana cara ngitungnya, ya. Anda tanya kepada yang menuntut 12,6. Yang jelas kami terima 12,6 miliar. Ibunya yang menerima ada tuntutan 12,6 miliar. Bagaimana perinciannya, bagaimana cara menghitungnya, saya tidak bawa kalkulator, jadi saya nggak bisa menghitung. Tante menghadapinya seperti apa Tante dengan adanya tuntutan 12? Nah, 12 ya sekarang kan udah selesai ya, udah di pengadilan sini kalau persoalan itu selesai. Sekarang kan kita masuk ke persoalan baru ya di ininya. Jadi saya pikir yang itu kan nggak perlu lagi kita ini, nggak perlu lagi kita buka. kalau masih keberatan ya Iya. gugat aja nggak apa-apa. Ya kalau memang dari pihak sananya masih Saat untuk dihukum berat, keberatan, saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan, padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi Bang, seperti itu. Bang, tadi sebutkan tanggal 8 ya Bang ya? Ya. Poin pertama tadi ya, tanggal 8 itu 8 itu kecelakaan. kecelakaan. Tapi setelah itu bukan menjadi perbuatan Gaga. Apa yang terjadi 8 dan seterusnya itu bukan menjadi tanggung jawab daripada Gaga. Silakan Anda bisa menilai sendiri. Tanggal 8 dan seterusnya dan ada operasi dan seterusnya. Itu semuanya ada di uraian di sini yang akan menjadi materi yang kami sampaikan di pengadilan tinggi. Walaupun Kalau proses banding itu tergantung dari pengadilan tinggi ya.
Jadi bagaimana, karena prosesnya dari pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri Jakarta Timur nanti akan menyampaikan ini kepada jaksa. Nanti jaksa akan menanggapi dan setelah itu ada yang namanya memeriksa berkas perkara dan setelah itu dikirim ke pengadilan tinggi. Berapa lama itu kita lihat aja nanti. Nah, mungkin komentar Tante seperti apa Tante hari ini pengajuan bandingnya Tante? Pengajuan bandingnya ya lancar aja. Lancar seperti apa yang tadi dijelaskan tadi ke sama ini lawyer kami itu lancar. Berarti hingga kini merasa belum dapat keadilan ya Tante untuk Gaga ya Tante? Oh iya. Kalau sudah mendapatkan keadilan kan ya mungkin kita ajukan banding. Tante, Harapannya seperti apa sih Tante dengan diajukan bandingnya Tante? Paling tidak mendapatkan keadilan lah buat 13.000 nih Tante. Iya, juga. Bentar, Oke. Kalau soal petisi, kalau memang itu bisa dengan petisi sampai bisa menggagalkan banding, berarti suatu saat di saat ada masalah kita nggak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada sidang atau apapun itu, kita tinggal cari tanda tangan aja. Kalau memang itu bisa, ya. Kalau saya sarankan, petisinya kan ditujukan kepada orang meninggal supaya merasakan keadilan. Sampai sekarang saya bingung bagaimana orang yang meninggal dunia bisa merasakan sesuatu. Mungkin saran saya, petisinya itu ditujukan untuk kepentingan keluarga almarhum. Artinya kepentingan orang yang masih hidup, satu. Yang kedua, biar lebih afdol, petisinya itu dibacakan di Tanjung Priok. Biar mendengarkan orang yang meninggal dunia. Ya udah. Itu gak rela keluarganya Laura yang masih mencari-cari apa? Saya orang kalau keberatan itu sah-sah saja. Kita nggak bisa ngelarang. Mungkin masih ada persoalan sakit ya bukan sakit hati. Mungkin karena merasa bahwa akibat kecelakaan itu meninggal dunia anaknya atau saudaranya. Itu kita nggak bisa melarang orang yang keberatan. Ya. Masing-masing Punya hak untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Yang sampai saat ini saya atas nama keluarga Gaga dan Gaga memohon maaf kepada keluarga almarhum Laura dan saudara-saudaranya beserta ibu dan bapaknya. Itu saja yang saya sampaikan. Oke. Mohon maaf, mohon dimaafkan ya.